Saat ini kita berada di Desa Sukamaju. Desa Sukamaju ini merupakan satu dari 18 desa yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang. Tepatnya kita berada di salah satu kelompok wanita tani di KWT Rumah Bibit. Boleh kita lihat apa saja yang ada di Rumah Bibit ini? Oh boleh silakan Pak. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih ceritanya Rumah Bibit ini bisa terbentuk dan idenya seperti apa? Oh ya ini Pak, ini rumah bibit kami dari kelompok wanita tani Bina Karya Sehati. Alhamdulillah ini sudah bibit yang kesekian kalinya nih Pak, sudah banyak diambil oleh teman-teman dan kita punya anggota ada 30 orang dan tambah lagi sekarang menjadi 45. Nah, setiap kali anggota mengambil bibit-bibit seperti ini Pak itu gratis. Gratis. Dan Ibu mendapatkan bibit dari mana, Bu? Ini adalah bantuan dari program P2L, kebetulan pemanfaatan pekarangan lestari dari aspirasi dari Bapak Budi Satrio. Baik. Ya, Bu, bibit apa saja yang Ibu tanam dan sediakan pada rumah bibit ini? Untuk sekarang ini Pak ada bibit cabai, ada bibit daun sop, ada terong, ada jeruk daun ya, jeruk Urut ya. Ya jeruk urut bilang orang jeruk urut ya. Ada bawang prei. Kalau yang kemarin banyak ya Pak ya sudah ditanam. Dan yang spesial sepertinya nih Bu, ada tanaman hias. Dan tanaman hias seperti apa ini ceritanya Bu? Siapa yang membuat? Tanaman hias ini Pak memang kebetulan kami di sini bukan hanya tanaman bibit hortikultura saja Pak. Memang sengaja kita juga taruh tanaman-tanaman hias supaya suasananya seger. Jadi kita juga adem, senang melihatnya. Dan ini berawal dari ide kita sendiri melihat kok bagus, melihat banyak kelapa-kelapa di pinggir-pinggir jalan, di bawah-bawah pohon, jadi kami ambil, akhirnya kami manfaatkan untuk salah satu menjadi penghias rumah bibit dan Karya Sehati. tentunya untuk mempercantik lingkungan ya Bu ya. Iya, pastinya Dan Pak. kami dapat informasi Ibu baru terpilih sebagai ketua BUMDes ya. Oh iya Pak. Nah, iya. bagaimana Bu rencana Ibu tentang pengelolaan BUMDes itu sendiri? Insya Allah Pak, karena saya juga baru beberapa hari yang lalu Pak ya saya terima untuk di BUMDes Sukamaju. Insya Allah kita juga akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Desa Sukamaju. Kebetulan di Desa Sukamaju ini banyak potensi yang bisa kita gali Pak. Salah satunya kita punya Gunung Batu. Itu potensi alam ya. Potensi alam Bisa Sukamaju. untuk spot wisata seperti itu. Iya, bukan spot wisata Pak. Dia memang untuk bangunan. Kebetulan dulu dari mulai Suryanata Air Putih sampai dengan sebelum Rakaman waktu itu juga mengambilnya batu dari sini Pak. Jadi potensi sumber daya alam untuk kebutuhan bahan bangunan ya. Bahan bangunan. Dan satu lagi Bu, terakhir ada informasi nih. Di sini ada pengolahan batu bata dari limbah plastik, paving paving blok. Boleh Bu diperkenalkan untuk menuju ke sana? Boleh silakan Pak. Yuk kita ke tempat sana. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan kita dan kunjungan kita di Desa Sukamaju ini ke salah satu tempat pengolahan limbah plastik untuk dijadikan paving block. Nah, sekarang kita berada di penumpukan limbah-limbah plastik yang sudah tidak dimanfaatkan. Tentunya semua berasal dari lingkungan Desa Sukamaju. Dan ada satu tempat yang dijadikan untuk memproses limbah plastik ini menjadi paving block. Dan kita boleh ngobrol kembali dengan Ibu Yayu. Bu Yayu, bagaimana cerita story tentang keberadaan pabrik atau pengolahan limbah plastik menjadi paving block? Iya Pak, berawal dari banyaknya sampah Pak ya, di sana sini banyak sampah. Akhirnya saya berpikir bagaimana sih ini untuk bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Setelah itu kami mencoba mengambil dari masyarakat. Dan sebelumnya kami membuat paving seperti ini Pak, kami membuat juga kerajinan seperti limbah lampion seperti ini. Memanfaatkan untuk hiasan. Ya, untuk hiasan. Tetapi setelah kami manfaatkan, ternyata endingnya ini juga bosan kembali ke sampah Pak. Kembali ke sampah ya. Dan terpikirkan bagaimana nih supaya bisa bagaimana? Aduh, sampah ini gimana bisanya dimanfaatkan lagi. Nah, akhirnya dimanfaatkan, kita punya pemikiran dan kita mencoba untuk membuat paving block limbah plastik seperti ini Pak. Dan alhamdulillah inilah terakhir kalinya sampah. Tidak ada lagi sampah yang bisa dimanfaatkan selain untuk paving block. Dan kami berharap
seluruh masyarakat Indonesia menggunakan paving block dari limbah plastik dan akhirnya bersih dan tuntas sampah-sampah plastik yang ada. Dan tentunya akan mempercantik dan memperkokoh lingkungan tempat tinggal kita ya. Pak, iya. Ya, boleh Bu ditunjukkan tempat proses-proses yang dilakukan. Nah, ini tumpukan plastik dan kebetulan ini hari libur, jadi teman-teman di Desa Sukamaju istirahat ya, tentunya memanfaatkan hari libur ini. Dan yang menjadi tantangan di Desa Sukamaju ini adalah mereka sudah berhasil membuat paving block dari sampah plastik, namun produksi mereka terbatas dengan ketersediaan sarana penunjang untuk memproses paving block ini. Beginilah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan cairan plastik yang akan dicetak ke paving block. Boleh diceritakan Bu bagaimana proses yang dengan menggunakan alat ini? Ya, prosesnya Pak, pertama kita nyalakan api dulu, baru kita panaskan. Sesudah itu kita masukkan plastik-plastik. Nah, Bapak lihat plastik-plastik ini Pak sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Kalau di pengepul juga sudah tidak laku dijual. Tetapi bagi kami Bank Sampah Mandiri Desa Sukamaju sangat bermanfaat karena ini adalah salah satu kita bisa membuat paving lagi. Dan tentunya dengan segala kondisi plastik itu masih bermanfaat di Desa Sukamaju Bu ya. Pak, iya. Kita tidak memilah dan memilih. Nah, karena kalau untuk membuat paving itu semua jenis plastik yang bisa dilebur bisa kita gunakan untuk membuat paving. Ya, dan kita ya Bu, kita saksikan sendiri ini plastik-plastik yang benar-benar sampah sekali ya, artinya yang betul-betul sudah tidak bisa dimanfaatkan. Namun saat datang di Desa Sukamaju melalui Bank Sampah Mandiri ada inisiatif warga, terutama dari rekan-rekan Ibu Yayu bersama tim, bisa mengolah sampah ini menjadi sampah produktif dan bermanfaat. Dan inilah alat yang digunakan untuk mengolah atau mencairkan plastik-plastik yang nanti akan dicetak di seperti ini cetakannya. Ya. Sesudah itu nanti dipres. Ini alat pengepresnya. Nah, boleh kita lihat disimulasikan oleh Ibu. Seperti itu simulasinya setelah penuh ya Bu, dipres. Nanti dipres sambil didinginkan Pak. Baik, sederhana sekali ya prosesnya Bu ya. Dan tentunya Bu, alat yang ada ini kan sangat terbatas ya, sangat minim sehingga kapasitas produksinya pun terbatas. Nah, sehari bisa mendapatkan berapa paving block Bu yang dihasilkan oleh kelompok Ibu? Kelompok kami Pak ini minimal kalau kita bekerja satu hari bisa mendapatkan 50 sampai 100 biji. 100 biji. Kita bisa hitung saja jika ini bisa diproduksi massal betapa banyak tenaga kerja yang akan diserap oleh Desa Sukamaju dan akan membuka peluang kerja tentunya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu pesan-pesan Ibu agar usaha ini bisa mendapat dukungan, terutama bagaimana meningkatkan peralatan dan kapasitas produksinya? Ya, harapan kami Pak selaku Ketua Bank Sampah di Sukamaju ini ada kawan-kawan yang bisa berkenan membantu memberikan lagi alat-alat kami seperti ini, dan juga yang tidak kalah pentingnya membantu mempromosikan paving ini supaya semuanya bisa menggunakan sehingga produksi kami meningkat dan plastik-plastik akan habis di mana-mana, halaman kita akan lebih cantik. Dan tentunya sampah plastik tidak akan mencemari lingkungan Bu ya. Tidak akan lagi mencemarkan di mana-mana Pak. Baik, ditunjukkan Bu rak yang sudah siap untuk digunakan. Ya. Kita akan menengok tempat Ibu bersama kelompoknya Bank Sampah Mandiri mengolah paving sampah-sampah yang tidak bermanfaat menjadi tempat yang sangat produk yang sangat bermanfaat maksudnya. Dan ternyata sudah ada merek-merek tertentu yang memang mungkin sudah ada pesanan atau orderan ya seperti ini. Boleh diangkat Bu, yang di ujung sana hijau. Seperti ini bisa juga jadikan souvenir ya, Kota Samarinda dan lain-lain. Nah, baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita, hasil kunjungan kami di Desa Sukamaju. Semoga ini menjadi inspirasi dan Desa Sukamaju lebih maju lagi tentunya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.